Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Wah, sepertinya anak-anak ibu masih kurang semangat nih. Supaya kita lebih semangat, kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Mengerti, Nak? Mengerti, Bu. Ya, mengerti, Bu. Baik, siap-siap semuanya ya. Jawab dengan penuh semangat ya anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Wah, hebat anak-anak ibu. Sekarang lebih bersemangat. Bagaimana kabar kalian semua selama belajar dari rumah? Alhamdulillah, Bu. Baik, sehat. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, kalau kalian semua sehat. Kita harus tetap semangat ya untuk belajar meskipun di rumah saja. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Siti Rohama. Hadir, Bu. Alia Rahma. Hadir, Bu. Aldin Syahdan. Ya, hadir, Bu. Adinda Desti. Hadir, Bu. Sarah Anissa. Berliani Nurrahma. Hadir, Bu. Baik, anak-anak semuanya sudah Ibu absen ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa ya. Ya, baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada Aldin yang sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, walaupun kita di rumah saja, tetap ya kita harus bersikap rapi dan disiplin dalam segala hal, terutama ketika belajar. Kita tidak boleh gaduh selama pembelajaran berlangsung agar ilmunya dapat diserap dengan baik oleh otak kita. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya nih, siapa yang pagi ini sudah sarapan sebelum memulai pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Saya sudah sarapan. Saya juga, Bu, udah sarapan. Wah, ternyata anak-anak Ibu sudah pada sarapan ya, hebat. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebelum memulai sarapan? Coba Alia silahkan jawab. Sebelum memulai sarapan, kita harus berdoa dulu, Bu. Iya, tepat sekali. Sebelum memulai sarapan, kita harus berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Lalu Ibu mau bertanya lagi nih, kalian biasanya sarapan jam berapa ya anak-anak? Coba Sarah jawab. Bu. Baik, Sarah sarapan jam 6. Lalu untuk Berlin biasa sarapan jam berapa ya? Saya tadi sarapannya jam 6:30 pagi, Bu. Baik, anak-anak. Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-6, muatan pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Melalui pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat, yang pertama, menganalisis penggunaan kata tanya dalam suatu kalimat secara benar. Yang kedua, membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana secara tepat. Yang ketiga, memberikan contoh kegiatan toleransi dalam beribadah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman di sekolah secara tepat. Yang keempat, mempraktekkan pengalaman melakukan kegiatan ibadah yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman di sekolah dengan percaya diri. Yang kelima, menentukan satuan waktu baku untuk mengukur waktu secara tepat. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu menentukan tanda waktu sesuai dengan satuan waktu yang telah ditentukan secara benar. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian amati teks percakapan Udin dan teman-temannya yang akan Ibu tampilkan ya. Baik anak-anak, apa sudah terlihat?
Sudah, Bu. Ya Bu, sudah terlihat. Coba Ibu minta tolong kepada Aldin untuk berperan sebagai Udin, lalu Alia sebagai Lani, Desti sebagai Edo, dan Sarah sebagai Beni. Silakan kalian membacakan percakapan sesuai dengan perannya masing-masing ya, Nak. Dimulai dari Aldin sebagai Udin. Ya Bu, baik. Selamat datang ya teman-teman. Aku senang dengan kehadiran kalian. Naik apa tadi ke sini? Iya, sama-sama Udin. Kami juga berterima kasih telah diundang. Kami tadi naik sepeda. Siapa saja yang diundang Udin? Pukul berapa acaranya dimulai? Yang diundang ada tetangga, teman-teman, dan juga ibu guru. Acaranya dimulai pukul 2 siang. Tapi di mana ibu guru ya? Bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Baiklah, Udin. Sebelum minum, kita harus berdoa. Jangan lupa memegang gelas dengan hati-hati agar tidak pecah. Siapa yang memimpin doanya? Biar aku saja. Sebelum minum, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, terima kasih kepada Aldin, Alia, Desti, dan juga Sarah yang sudah membantu Ibu membacakan teks percakapan Udin dan teman-temannya. Nah, anak-anak, setelah kita mengamati teks percakapan Udin dan teman-temannya, Ibu ingin bertanya, kira-kira apa sih isi percakapan dari Udin dan teman-temannya? Silakan Siti jawab. Baik, Bu. Tadi isi percakapannya itu Udin dan teman-teman itu tentang Udin yang mengundang teman-temannya untuk datang ke rumahnya karena sedang ada acara, Bu. Iya, benar Siti. Lalu kira-kira dari percakapan tadi kalimat mana yang menunjukkan kalimat tanya? Coba Sarah jawab. Kalimat tanyanya berada pada kalimat yang diucapkan Udin, yaitu naik apa tadi ke sini. Itu Bu kalimat tanyanya. Iya, benar sekali. Kira-kira ada lagi nggak ya Berlin yang menunjukkan kalimat tanyanya? Ada Bu, pada kalimat yang diucapin Udin yang dimana ibu guru dan bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu. Ada juga kalimat tanya pada kalimat Edo yang siapa yang mau memimpin doa. Iya, lengkap sekali ya jawaban yang disampaikan oleh Berlin, hebat. Nah, anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian tentang penggunaan kalimat tanya pada suatu kalimat, silakan kalian simak video yang Ibu tampilkan ya. Assalamualaikum. Kita akan belajar tema 8 tentang kalimat tanya. Ciri-ciri umum kalimat tanya ada 2. Yang pertama menggunakan kata tanya dan yang kedua diakhiri dengan tanda tanya. Ada beberapa macam kata tanya. Yang pertama, apa? Digunakan untuk menanyakan suatu keadaan. Yang kedua, siapa? Digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Yang ketiga, kapan? Digunakan di mana, kemana, dari mana, digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. Yang kelima, mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa. Yang keenam, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa. Dan yang ketujuh, berapa? Digunakan untuk menanyakan jumlah, satuan, atau banyaknya sesuatu. Perhatikan contoh penulisan kalimat tanya berikut. Kata tanya yang digunakan pada kalimat-kalimat tanya berikut adalah apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Penulisan kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya ya. Bagaimana? Sudah paham kan cara membuat kalimat tanya? Oh iya, perlu diingat. Menulis kalimat tanya harus diawali menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya.
Nah, sekarang cobalah membuat kalimat tanya dengan tepat dan benar. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Baik anak-anak, apa ada yang ingin ditanyakan dari video tadi? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, karena kita sudah menyimak video yang Ibu tampilkan, Ibu ingin bertanya, apa saja ciri-ciri umum kalimat tanya? Coba Aldin jawab. Ya, Bu. Ciri pada kalimat tanya yang pertama itu menggunakan kata tanya. Lalu juga diakhiri dengan tanda tanya, Bu. Iya, benar sekali. Lalu, ada berapa macam kata tanya ya anak-anak? Coba Desti jawab. Ada 6, Bu, yaitu apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Iya, tepat sekali jawaban Desti. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang persatuan dalam keberagaman. Silakan kalian simak video yang Ibu akan tampilkan ya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Apakah anak-anak masih ingat apa itu persatuan dalam keberagaman? Ayo, coba siapa yang masih ingat? Bisa menuliskan jawabannya di kolom chat Zoom ya. Nanti Bu Firul akan cek satu persatu. Sekarang Bu Firul akan membacakan tentang arti dari persatuan, yaitu bersatunya bermacam-macam ragam kebudayaan yang utuh dan serasi. Sedangkan keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Maka dari itu, kita harus bersatu dan berpadu dalam semua perbedaan. Lalu, apa saja manfaat persatuan dalam keberagaman? Coba diingat-ingat, minggu lalu anak-anak kan sudah belajar tentang manfaat persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, yaitu menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan bahagia. Yang kedua, dengan bersatu, kita dapat memiliki banyak teman. Yang ketiga, dengan bekerja sama, pekerjaan kita menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang terakhir, dengan bersatu dan bekerja sama, kita dapat mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, kegiatan apa yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman? Anak-anak semua, ada yang sudah pernah melakukan kegiatannya? Di sini Bu Firul memberikan contoh yang pertama, yaitu kegiatan bersama dengan keluarga. Yang pertama, ada saling membantu dalam melaksanakan tugas rumah, lalu bersama-sama membersihkan lingkungan rumah. Dan yang terakhir, kita harus saling mencintai dan menghormati antar sesama anggota keluarga. Sehingga di rumah kita akan menjadi lingkungan yang rukun dan damai serta bahagia. Selanjutnya, ada kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman dengan teman. Yang pertama yaitu menghormati teman yang memiliki perbedaan dengan kita, seperti perbedaan jenis kelamin, agama, ataupun perbedaan suku. Lalu kita harus menjenguk dan mendoakan teman yang sedang sakit dan terkena musibah. Dan yang terakhir, kita dapat membantu teman yang sedang berada dalam kesulitan. Selanjutnya yaitu contoh kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman dengan masyarakat. Yang pertama, ada gotong royong membersihkan lingkungan bersama-sama, seperti ikut melaksanakan kerja bakti. Ada yang sudah pernah ikut kerja bakti? Lalu yang kedua, ada mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Selanjutnya, ada berperilaku dengan penuh tenggang rasa dan toleransi. Sekarang,
Coba sebutkan contoh kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan. Nah, anak-anak, bagaimana? Videonya asik tidak? Asik, Bu. Jadi kita bisa mengetahui keberagaman yang ada di sekitar, Bu. Iya, pintar Siti. Baik, selanjutnya Ibu minta tolong kepada Sarah untuk membacakan teks yang Ibu tampilkan ini. Pada Sarah, persilahkan. Baik, Bu. Udin dan teman-teman berdoa bersama sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Tahukah kamu contoh kegiatan lain yang menunjukkan persatuan dalam menjalankan ibadah? Baik. Terima kasih kepada Sarah sudah membantu Ibu. Nah, anak-anak, berdasarkan teks tadi, Ibu ingin bertanya, ada tidak contoh kegiatan lain yang kalian ketahui tentang persatuan dalam menjalankan ibadah? Coba Siti. Ada, Bu, contohnya menghormati teman yang sedang melakukan salat dan berpuasa. Iya, benar sekali Siti. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang satuan waktu pada jarum jam. Coba silakan untuk Alia, kamu bacakan teks percakapan tersebut. Kepada Alia, Ibu persilakan. Hati-hati, baik Bu. Hati-hati meniup lilinnya ya, Udin. Mata akan terasa perih jika kena asapnya. Hati-hati juga memotong kuenya, jangan sampai tanganmu terluka. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Alia yang sudah membantu Ibu. Nah, anak-anak, dari gambar tersebut di sampingnya terdapat jarum jam. Kira-kira apa yang sedang Udin dan teman-temannya lakukan ya? Coba Berlin, silakan jawab. Udin dan teman-teman. Udin sedang meniup lilin dan memotong kue, Bu. Iya, benar Berlin. Nah, anak-anak, di samping gambar tersebut kan ada gambar jam. Nah, Ibu ingin bertanya, kira-kira pukul berapa kegiatan tersebut berlangsung sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh jarum jam tersebut ya? Coba Aldin jawab, jam berapa ya? Pukul 2 siang, Bu. Iya, benar. Jam tersebut menunjukkan pukul 2. Baik anak-anak, selanjutnya kalian perhatikan 3 gambar jam yang Ibu tampilkan. Nah, yang jam pertama ini menunjukkan pukul 2 siang. Lalu untuk gambar yang kedua menunjukkan pukul berapa ya? Coba Desti jawab. Pukul 5 sore, Bu. Iya, benar. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga menunjukkan pukul berapa ya? Coba Sarah jawab. Pukul 8 malam, Bu. Iya, betul. Pintar ya anak-anak Ibu. Baik, untuk menambah pengetahuan kalian tentang satuan waktu pada jarum jam, silakan kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum. Hai Sobat Nisfi, apa kabar hari ini? Semoga Sobat Nisfi dalam keadaan sehat selalu. Pada pembelajaran kali ini kita ditemani oleh Momo si beruang. Sobat Nisfi, untuk pembelajaran hari ini jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Baiklah Sobat Nisfi, mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Halo teman-teman, tahukah kamu apa satuan waktu? Lalu, apa alat ukur untuk mengukur waktu? Oke, kita akan belajar bersama mengenal satuan waktu. Teman-temanku, di sekitar kita ternyata terdapat alat untuk mengukur waktu. Tahukah kamu apa itu alatnya? Ya, jam dan stopwatch. Namun, pada umumnya, alat yang sering digunakan untuk mengukur waktu adalah jam. Coba amati gambar berikut. Inilah dia alat ukur waktu. Ada jam, ada pula stopwatch. Teman-temanku, tahukah kamu satuan waktu pada jam? Ya, ada jam, menit, dan detik. Teman-temanku, pada jam kita dapat temukan dua jarum, yaitu jarum panjang untuk menunjukkan menit dan jarum pendek menunjukkan jam. Ayo perhatikan gambar berikut. Nah, tahukah kamu jika jarum panjang berputar 1 kali putaran, maka dikatakan 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran, dikatakan dengan 1 jam. Maka 1 jam itu ada 60 menit. Ayo diingat-ingat ya. Selanjutnya teman-temanku, ayo perhatikan gambar jam berikut. Perhatikan jarum pendeknya. Di angka berapa? Ya, di angka 8. Dan jarum panjang di angka 12. Maka waktu yang ditunjukkan oleh jam tersebut adalah pukul 8. Kita dapat menuliskan pukul 08.00. Lalu ayo amati gambar jam berikut. Dapatkah kamu menentukan waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas? Ya, benar sekali, pukul 5. Dapat kita tulis pukul 05.00. Selanjutnya, waktu yang ditunjukkan oleh jam tersebut adalah pukul 6, atau bisa kita tuliskan pukul 06.00. Nah, bagaimana? Mudah kan? Perlu diketahui, ketika kita menuliskan waktu, ada 3 macam. Ada siang hari, sore hari, dan malam hari. Coba sekarang perhatikan kembali gambar berikut. Gambar yang pertama, di mana jarum pendek di angka 2 dan jarum panjang di angka 12. Ketika kita ingin menuliskan waktu siang hari setelah angka 12, maka angka 1 berubah menjadi angka 13, angka 2 menjadi angka 14, angka 3 menjadi angka 15, dan seterusnya.
Nah, yang ditunjukkan adalah di angka 2. Maka kita tuliskan pukul 14 atau ditulis pukul 14.00. Untuk penulisan waktu sore sama dengan waktu siang, di mana pada gambar yang kedua ini jarum pendek atau yang berwarna merah ditunjukkan di angka 5 dan jarum panjang di angka 12. Maka kita dapat menuliskannya pukul 17 atau dapat ditulis dengan angka pukul 17.00. Selanjutnya, untuk waktu malam, kita perhatikan gambar berikut di mana jarum pendek di angka 8 dan jarum panjang di angka 12. Maka penulisannya sama teman-teman. Nah, yaitu pukul 20 atau kita tulis 20.00. Nah, teman-temanku sudah jelas? Perlu diingat, untuk waktu siang, sore, dan malam hari, setelah angka 12 maka berubah menjadi angka 13, 14, 15, dan seterusnya. Setelah teman-temanku sudah mempelajari tentang Baik, anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan dari video satuan waktu pada jarum jam tadi? Tidak, Bu. Sudah cukup jelas. Baik, jika tidak ada, selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD. Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian kerjakan ya anak-anak. Ini LKPD-nya. Baik, Bu. Baik, Bu. Silakan kalian persiapkan alat dan bahannya. Lalu ikuti langkah-langkah kegiatannya. Dan tuliskan hasil kegiatannya. Silakan kalian kerjakan. Ibu tunggu ya, Nak. Baik, anak-anak, apa sudah selesai? Belum, Bu. Tunggu sebentar, Bu. Dikit lagi. Baik, silakan lanjutkan dahulu ya, Nak. Apa sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, karena kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, Ibu ingin meminta Alia untuk membacakan hasil pekerjaan dari LKPD-nya. Silakan kepada Alia. Baik, Bu. Hasil pengerjaan LKPD saya tentang membuat kalimat tanya yaitu 1. Apa bahan untuk membuat kue? Apa bahan untuk membuat kue itu? Yang kedua, mengapa kue tersebut tidak menggunakan lilin? Yang ketiga, kapan kue itu akan dipotong? Yang keempat, siapa yang sedang merayakan ulang tahun? Yang kelima, di mana acara ulang tahun tersebut dirayakan? Dan yang keenam, bagaimana perayaan ulang tahun tersebut berjalan? Sudah, Bu. Baik, hebat sekali Alia. Ada yang ingin memberikan pendapatnya kepada Alia? Saya, Bu. Silakan Siti. Menurut saya, pengerjaan LKPD Alia sudah lengkap, Bu, kalimat tanyanya, dan sudah sesuai, Bu. Baik, terima kasih Siti atas tanggapannya. Nah, karena kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, berakhir juga materi kita pada pembelajaran hari ini.
Coba Ibu tanya, apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Silakan Aldin jawab. Ya Bu, pada hari ini kita sudah mempelajari tadi kalimat tanya, lalu persatuan dalam keberagaman, yang terakhir ada satuan waktu pada jam. Pintar, berarti menyimak selama pembelajaran berlangsung. Lalu, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Coba Berlin jawab. Hari ini itu kesimpulannya ada 6 kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat kalimat tanya, Bu. Iya, benar. Kalau menurut Sarah, apa ya kesimpulannya? Kesimpulannya kita memiliki keberagaman yang berbeda-beda, Bu. Maka dari itu kita harus menghargai satu sama lain agar terwujudnya persatuan, Bu. Pintar anak-anak Ibu. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi di WhatsApp Group. Silakan kalian kerjakan secara masing-masing ya anak-anak. Baik, Bu. Baik anak-anak. Bu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Lalu, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Coba Siti, silakan jawab. Yang saya sukai itu bagian percakapan Udin dan teman-temannya, Bu. Baik, kalau kamu Desti, bagian mana yang kamu sukai? Yang saya sukai ketika menonton video pembelajaran, soalnya seru, Bu. Wah, beragam ya bagian yang kalian sukai. Apa ada yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Ya, Bu, Sudah sudah paham Tidak, Bu. semua. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Baik anak-anak, berakhir sudah pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa pakai masker jika ingin keluar rumah. Dan kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan di WhatsApp Group. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.